Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indun Ariningsi dari kelas PMT 6B. Di sini saya akan membuat tutorial video untuk tugas UTS Multimedia Pembelajaran Matematika. Soal yang pertama, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4. Pertama kita buat segitiganya dengan menggunakan poligon. Titik A 2,1, titik B 4,1, titik C 3,3. Setelah itu kita buat vektornya dengan menggunakan vektor. Vektornya itu min 1,4. Kita mulai dari bawah, tarik ke atas panjang 4. Setelah itu kita buat bayangan segitiga ini dengan menggunakan translate by vector. Kita klik segitiganya, kemudian kita klik vektornya. Nah, diperoleh bayangan segitiganya yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Segitiga yang kita peroleh tadi kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita tekan reflect both line. Nah, kemudian kita klik segitiganya. Nah, kita klik sumbu X-nya. Kita kecilin dulu biar nampak. Nah, ini dia hasil pencerminan segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap sumbu X, yaitu menghasilkan segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Kemudian lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran titik 0,0. Nah, kita klik point, kemudian kita letakkan di titik 0,0. Setelah itu kita klik rotate around point. Nah, kita klik segitiganya, kemudian kita klik di titik 0,0. Nah, kita akan putar 90 derajat. Kita masuk angkanya 90 derajat searah jarum jam. Karena dia searah jarum jam, maka kita pilih counter clockwise. Kita oke kan. Nah, ini dia hasil dari geseran segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Itu menghasilkan segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Dan kemudian dilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Kita dilatasikan 3 satuan pada pusat 0,0. Caranya klik delete from point. Nih, kita pilih yang delete from point. Nah, kemudian kita klik segitiganya. Lalu kita klik di titik 0,0. Nah, faktornya kita masukkan 3, kemudian kita oke kan. Nah, ini hasil segitiganya yaitu segitiga GHI. Nah, ini merupakan hasil akhir dari penyelesaian soal nomor 1, di mana diperoleh segitiga GHI. Soal nomor 2, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, karena kita akan membuat sebuah kubus, maka kita ubah tampilan GeoGebra-nya ini menjadi tampilan 3 dimensi. Kita klik view, kemudian kita pilih 3D grafik. Nah, yang grafik ini kita hapus saja karena kita cuma memerlukan 3D grafik dan juga algebra. Kemudian kita buat kubus dengan menggunakan cube. Nah, kubusnya itu memiliki panjang rusuk 6 cm. Kita mulai dari min 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6.
karena panjang rusuk kubus 6 cm. Dan kita perkecil. Nah, kita hilangkan garisnya. Nah, kemudian kita buat bidang BDG dengan menggunakan poligon B, D, G dan menggunakan poligon. Nah, kita atur warnanya. Setelah itu kan ini namanya bidang T1, di sini kita ubah namanya menjadi bidang segitiga BDG. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan jarak titik C dengan bidang BDG. Caranya dengan perpendicular line. Kita klik titik C, kemudian bidang segitiga BDG. Nah, terbentuklah sebuah garis ini yang berwarna hitam. Nah, setelah itu kita tentukan perpotongan antara garis yang berwarna hitam ini dengan bidang BDG. Caranya kita pilih intersect. Kita pilih intersect. Nah, kemudian kita klik garisnya, kita klik bidangnya, bidang segitiga BDG. Oke. Nah, di sini terdapat titik perpotongan antara garis yang berwarna hitam ini dengan bidang segitiga BDG. Di sini titiknya namanya titik I. Nah, kemudian syarat jarak titik dengan suatu bidang apabila titik C ini itu tegak lurus. Apabila kita tarik dari titik C ini, tarik garis dari titik C ini, dia tegak lurus dengan salah satu titik yang ada di bidang segitiga BDG. Nah, untuk membuktikan dia tuh tegak lurus apa enggak, kita buktikan dia dengan menggunakan angle. Nah, kita tekan titik C, kemudian titik I, kemudian titik B. Nah, di sini diperoleh sudutnya 90 derajat. Nah, berarti ini sudah tegak lurus, karena kalau sudutnya 90 derajat tuh dia tegak lurus. Nah, ini sudah terbukti ya dia tegak lurus. Nah, kemudian kita berarti yang menjadi jarak antara titik C dengan bidang BDG itu jaraknya berarti CI. Nah, panjang jarak C ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan distance or length. Nah, kita klik titik C, kemudian kita klik titik I. Nah, diperoleh jaraknya CI-nya yaitu 3,46. Jadi, jarak antara titik C dengan bidang segitiga BDG itu jaraknya CI, di mana panjangnya 3,46. Sekian video dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.